Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak semua, di video kita kali ini kita akan membahas pada mapel Pendidikan Pancasila, sikap menjaga merusak keutuhan NKRI, dan sikap bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah anak-anak perhatikan baik-baik dan simak baik-baik video kita kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti tentang materi kita pada kali ini. Nah anak-anak hebat semua, perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak hanya bertahan hingga tercapainya kemerdekaan saja. Semangat persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga hingga saat ini karena ada faktor-faktor yang menguatkan. Di antaranya adalah Sumpah Pemuda. Nah, jadi Sumpah Pemuda merupakan momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Momen tersebut menjadi penanda komitmen tegas untuk arah perjuangan bangsa diikrarkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda bertekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebab mereka sadar hanya dengan bersatu bangsa Indonesia sulit dilawan dan dipatahkan oleh penjajah manapun. Melalui isi Sumpah Pemuda yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, memberi semangat dalam merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Nah anak-anak, faktor yang kedua yaitu Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, etnis, budaya, ras, dan agama. Di setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi, dihargai, dihormati, dan dimajukan oleh negara tanpa memandang perbedaan yang ada. Sulit nyatanya bagi sebuah negara yang berkebudayaan kompleks untuk hidup saling berdampingan. Di negara Indonesia yang majemuk ini dibutuhkan sebuah pemersatu agar terhindarnya perpecahan dan konflik. Pancasila merupakan sebuah kekuatan, sebuah ide yang berakar di Indonesia. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang dapat membangun sistem dalam masyarakat Indonesia, baik nilai moral, sosial, toleransi, dan kemanusiaan. Nah, anak-anak semua, Pancasila digunakan sebagai pegangan dan petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas kehidupan dalam segala bidang, mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai dengan jalannya proses pengaturan pemerintahan dan penyelenggaraan, semuanya haruslah didasari dengan Pancasila. Hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku masyarakat Indonesia dijiwai dan didasari oleh kelima sila yang ada dalam Pancasila. Nah, anak-anak semua, faktor yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya anak-anak semua pasti tahu apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Anak-anak semua, keutuhan NKRI perlu dijaga dengan menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Anak-anak semua, bagaimana usaha kita untuk menjaga keutuhan NKRI ya? Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Usaha menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, memiliki perasaan senasib sepenanggungan sebagai suatu negara. Yang kedua, memiliki perasaan sebagai satu tanah air meskipun memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Yang keempat, mengembangkan wawasan Nusantara. Nah, anak-anak semua, perlu anak-anak ketahui apa itu wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan geografisnya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi sikap menjaga keutuhan NKRI dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Anak-anak semua, bentangan wilayah Indonesia sangatlah luas. Wilayah Indonesia meliputi daratan, lautan, dan udara. Wilayah yang seluas itu tentu perlu dijaga. Untuk itu, pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia. TNI bertugas menjaga seluruh wilayah Indonesia. Bila terjadi serangan, TNI maju ke depan untuk mempertahankan negara kita. TNI akan berjuang sekuat tenaga demi nusa dan bangsa. Menjaga keutuhan wilayah begitu luas tentu tidak mudah. Menjaga wilayah Indonesia bukan hanya tugas TNI loh. Kita semua wajib turut serta menjaga Indonesia. Nah, berikut ini adalah cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, sikap menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat bisa berpartisipasi menumbuhkan kesadaran menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Setiap anggota keluarga harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan keluarga. Ketertiban dan keamanan keluarga akan terwujud apabila setiap anggota keluarga mematuhi tata tertib kehidupan rumah tangga. Nah, berikut adalah contoh perilaku anggota keluarga yang mendukung keutuhan NKRI sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, mematuhi aturan di dalam keluarga. Yang keempat, saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga yang lain. Yang terakhir, rukun dengan anggota keluarga yang lain, misalnya rukun dengan saudara. Nah, anak-anak semua, adapun sikap menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah, yaitu banyak kegiatan di sekolah yang mencerminkan perilaku mendukung keutuhan NKRI. Contohnya, yaitu rukun dengan teman,
menghormati guru, menghargai dan menghormati pendapat teman, saling tolong dan saling berbagi dengan teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Nah, anak-anak, sekolah itu sebagai lingkungan yang lebih luas dari keluarga, juga mempunyai tata tertib yang harus ditegakkan warga sekolah. Tata tertib di sekolah diadakan agar proses belajar mengajar berjalan dengan tertib. Jika warga sekolah mematuhi peraturan tata tertib sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan tertib, aman, dan lancar. Yang berikutnya adalah sikap menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan bentuk pergaulan hidup yang terdiri dari individu sebagai anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban dalam masyarakat. Kewajiban ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku tertentu. Sebagai anggota masyarakat, kita harus patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kepatuhan terhadap norma-norma sosial ini bisa ditunjukkan dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Dalam melaksanakan kegiatan masyarakat, kita harus mampu menunjukkan sikap hidup rukun, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Nah, berikut adalah contoh perilaku yang mendukung keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, menolong tetangga yang tertimpa musibah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang keempat, saling menghormati dengan anggota masyarakat. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lain. Nah, anak-anak, kita lanjut ke sikap menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka wilayah negara Republik Indonesia harus dipertahankan. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, anak-anak semua, berikut ini adalah cara agar kita bisa menjaga keutuhan NKRI dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Yang ketiga, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai keberadaan suku, bangsa, ras, dan agama. Yang kelima, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga masih banyak lagi contoh-contoh cara agar kita bisa menjaga keutuhan NKRI dalam berbangsa dan bernegara. Anak-anak hebat semua, perlu anak-anak ketahui sikap dan perilaku yang dapat merusak keutuhan NKRI. Nah, anak-anak, yang pertama adalah pergaulan bebas. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Yang ketiga, perilaku melanggar hukum. Yang keempat, perselisihan antar suku, bangsa, atau agama. Yang kelima, tindakan sewenang-wenang. Dan yang berikutnya, memiliki rasa dendam dan iri hati. Anak-anak semua, selain memiliki keberagaman, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semua, berikut ini adalah sikap bangga menjadi bangsa Indonesia. Sikap bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang pertama, menyukai kebudayaan Indonesia. Yang kedua, menyukai lagu dan film Indonesia. Yang ketiga, menyukai hasil karya anak bangsa.
Yang keempat, bangga akan jasa para pahlawan bangsa. Yang kelima, membeli dan menggunakan produk bangsa sendiri. Yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, anak-anak, sikap bangga menjadi bangsa Indonesia berikutnya yaitu mengharumkan dan menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang kedua, menghormati bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, memiliki idola dari tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh Indonesia. Yang keempat, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki dengan giat berlatih. Nah, anak-anak hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.